Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafira Putri Efra. Saya berasal dari kelas 1C Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi dengan nomor NIM 211102219. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai Economic Activity in a Changing World guna memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar ekonomi manajemen dan bisnis. Baiklah, berikut merupakan share screen saya mengenai penugasan Economic Activity in a Changing World atau disebut juga sebagai aktivitas ekonomi di dunia yang berubah. Disusun oleh saya sendiri, Syafira Putri Efra, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Eka Siskawati, SE, MSc, AKCA. Kegiatan ekonomi atau economic activity dikutip dari Market Business News merupakan sebuah kegiatan di mana kegiatan tersebut mencakup membuat, menyediakan, membeli, atau menjual sebuah layanan baik itu mencakup barang atau jasa. Yang dimana kegiatan ini melibatkan banyak kegiatan seperti produksi, distribusi, dan perdagangan. Adapun tujuan dari kegiatan ekonomi yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya konsumen. Bisnis dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan dan juga seorang individu memerlukan yang namanya barang dan jasa untuk bertahan hidup, gaya hidup, dan standar hidup yang lebih baik. Berikutnya yaitu klasifikasi aktivitas ekonomi. Yang pertama merupakan kegiatan primer yang merupakan kegiatan menghasilkan atau memperoleh bahan baku yang biasanya berkaitan langsung dengan pertanian, kebutuhan, dan sumber daya alam lainnya. Kebutuhan sekunder yaitu terkait dengan manufaktur dan proses pembuatan bahan baku serta konstruksi. Yang ketiga yaitu kegiatan tersier, mencakup segala jenis jasa yang ditawarkan kepada pihak lain seperti keuangan, pendidikan, konsultasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu sektor kuarter, yang dimana mencakup perusahaan jasa yang menyediakan informasi dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu the changing US economic atau perekonomian Amerika Serikat yang berubah. Terkadang perubahan besar di area pertumbuhan tertentu dapat berubah penekanan ekonomi Amerika Serikat. Amerika Serikat telah mengalami 4 perubahan ekonomi besar selama awal dari tahun 1600-an. Para penjajah melakukan barter atau memperdagangkan barang dan layanan. Ini menciptakan ekonomi berbasis layanan. Dalam tahun 1700-an, petani adalah cara hidup yang umum. Ini membentuk ekonomi yang berbasis pertanian. Pada pertengahan 1850-an, revolusi industri memungkinkan munculnya mesin-mesin besar untuk memproduksi barang. Ini memulai kegiatan ekonomi berbasis industri. Dan pada tahun 1900-an, melihat pergerakan informasi yang cepat dengan penemuan komputer. Ini menciptakan ekonomi berbasis informasi. Komputer telah mengubah cara barang dan jasa diproduksi, dikirim, dan dijual. Sementara kita hidup di era informasi, kita juga masih mengandalkan aspek dari jenis ekonomi lainnya seperti pertanian, industri, layanan, informasi, semua berkontribusi pada kesehatan ekonomi Amerika Serikat. Yang selanjutnya itu measuring economic activity atau mengukur kegiatan ekonomi. Angka juga digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi. Angka ini disebut indikator. Hal tersebut dapat mengukur seperti bagaimana banyaknya suatu negara memproduksi pertumbuhan ekonomi dan perbandingan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Dalam perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara itu bisa mengalami kemajuan dan kemunduran. Suatu perkembangan dapat dilihat dari pendapatan nasional dan neraca produk. Laporan pendapatan merupakan data-data yang dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pemerintah yang dimana dapat menggambarkan segala komponen pendapatan dan output nasional di dalam sebuah perekonomian yang dimana mencakup nilai keseluruhan produk, baik itu barang ataupun jasa. Selanjutnya itu ada kegiatan ekonomi. Yang pertama merupakan pendapatan nasional atau GNP. Merupakan nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun lamanya di dalam suatu negara. Selanjutnya yaitu ada produk nasional atau GNP, merupakan produk yang mencakup secara keseluruhan yang dihasilkan suatu negara dalam kurun 1 tahun tertentu. Selanjutnya yaitu perbedaan istilah nasional dengan domestik pada nilai produk suatu negara. Istilah nasional GNI atau GNP merupakan nilai produk yang dihasilkan dan dapat dihitung berdasarkan faktor produksi milik warga negara baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.
Istilah domestik pada GDI atau GDP merupakan nilai keseluruhan produk yang dihasilkan dan dihitung berdasarkan batas wilayah geografis suatu negara. Nilai GNP bisa lebih besar atau lebih kecil daripada nilai GDP apabila dalam suatu negara peranan modal luar negeri di negara itu lebih besar daripada penanaman modal negara itu di luar negeri. Begitu juga dengan sebaliknya, di mana penanaman modal luar negeri di negara itu lebih kecil daripada penanaman modal dari sebuah negara itu di luar negeri. Gross Domestic Product atau produk domestik bruto merupakan salah satu cara untuk mengetahui seberapa baik kinerja suatu perekonomian adalah dengan mengukur berapa banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan. Jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam suatu tahun tertentu disebut produk domestik bruto. Ekonomi menghitung jumlah barang dan jasa yang dijual kepada bisnis, konsumen, pemerintah, dan negara lainnya. Amerika Serikat memiliki PDB yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Produk domestik bruto merupakan total nilai moneter atau pasar dari semua barang jadi dan jasa dari suatu negara produksi dalam kurun waktu tertentu, yang dimana merupakan nilai total produksi dan layanan yang tersedia dari seluruh individu atau bisnis dalam suatu negara. PDB juga dapat menjadi nilai ukur atau nilai total dari produksi dan penghasilan individu atau perusahaan baik lokal maupun asing yang terdapat pada suatu negara. Berikut merupakan cara menghitung dari produk domestik bruto. Yang pertama, kita dapat menggunakan pendekatan pengeluaran, yang dimana merupakan sebuah metode perhitungan dengan mengukur total pengeluaran untuk semua produk akhir selama periode waktu tertentu. Selanjutnya ada pendekatan produksi, yang dimana merupakan suatu metode penghitungan produk domestik bruto suatu negara dengan mengukur nilai produksi dan penjualan akhir. Selanjutnya itu pendekatan pendapatan, merupakan suatu metode yang dimana perhitungan produk domestik bruto dengan menghitung pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang dihasilkan oleh setiap faktor produksi dalam pembuatan produk akhir. Selanjutnya itu jenis-jenis produk domestik bruto. Yang pertama ada PDB nominal, merupakan nilai moneter dari produksi suatu negara dalam periode tertentu, baik itu setahun atau seperempat, diukur dengan harga berlaku. Ini merupakan indikator ukuran ekonomis dari suatu negara. Hal ini dapat memberi kemudahan dalam mengukur moneter yang lebih tepat untuk mengukur ukuran ekonomi dan nilai output pada waktu tertentu. Yang kedua yaitu ada PDB real, atau disebut juga sebagai dasar harga konstan, merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Pertumbuhannya adalah perubahan total produksi sehingga para ekonomi menggunakannya sebagai indikator pertumbuhan. Produk domestik bruto ini mengoreksi angka produk nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga. Karena menggunakan harga yang konstan, perubahan PDB real dari tahun ke tahun juga mencerminkan suatu perubahan volume produksi. Ketika produksi meningkat, produk domestik bruto juga akan ikut meningkat dan saling mempengaruhi. Yang pertama yaitu ada pendapatan dan kekayaan rumah tangga, yang dimana dapat berpengaruh kepada perusahaan produksi untuk meningkatkan jumlah produksi barang dari tahun ke tahunnya. Yang kedua yaitu ada kebijakan fiskal, yang dimana negara mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan instrumen anggaran seperti pengeluaran belanja publik dan pajak. Yang selanjutnya itu ada kebijakan moneter, yang dimana Bank sentral mempengaruhi produk dan harga total dengan memanipulasi jumlah uang beredar. Selanjutnya itu ada pertumbuhan ekonomi global, yang dimana merupakan pertumbuhan yang kuat serta dapat meningkatkan permintaan barang-barang domestik, yang dimana hal ini dapat menyebabkan peningkatan ekspor dari produk domestik bruto. Selanjutnya yaitu ada kepercayaan konsumen, yang dimana konsumen merasa yakin akan pendapat dan stabilitas pekerja mereka di masa yang akan datang. Mereka cenderung membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka untuk konsumsi barang dan jasa. Yang selanjutnya itu ada standard of living atau taraf hidup. Ukuran penting lain dari kesehatan ekonomi suatu negara itu merupakan standar hidupnya. Standar hidup itu sendiri merupakan tingkat kenyamanan dari material yang diukur dengan barang dan jasa yang tersedia. Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka standar hidup juga akan lebih tinggi.
Unemployment rate atau tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dapat mengukur jumlah orang yang mampu dan mau bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan selama waktu tertentu. Perubahan tingkatan pengangguran menunjukkan apakah suatu ekonomi meningkat atau melambat. Pengangguran juga merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bila mereka bekerja, namun kurun waktunya itu dapat kurang dari 1 jam dalam waktu 1 minggu. Pengangguran akan semakin bertambah seiring penyempitannya lapangan pekerjaan dan penambahan jumlah penduduk yang siap bekerja. Rate of inflation atau tingkat inflasi. Ukuran penting lain dari kekuatan ekonomi adalah tingkat inflasi. Inflasi itu sendiri merupakan kenaikan umum harga barang dan jasa. Dengan inflasi, daya beli seseorang menurun karena biayanya lebih banyak untuk membeli barang dan jasa. Berikut merupakan penyebab dari inflasi. Pertama yaitu kenaikan bahan baku, biaya, dan gaji. Pemerintah memungkinkan terlalu banyaknya uang beredar dalam perekonomian. Konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Dan selanjutnya itu ketidaklancaran distribusi barang. Ketika penawaran barang lebih besar dari permintaan dapat mengakibatkan terjadinya deflasi, yang dimana merupakan penurunan harga barang secara umum dan layanan. Ketika suatu perekonomian menghasilkan lebih banyak barang daripada yang diinginkan, penjual harus menurunkan harga dan memangkas produksi. Sebagai akibatnya, orang memiliki lebih sedikit uang untuk membeli barang, sehingga permintaan terus menurun. Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi satu sama yang lainnya. National debt atau utang negara. Negara dapat mengalami utang yang besar. Sumber penghasilan utama bagi pemerintah adalah pajak. Pemerintah menggunakan uang pajak untuk membayar seperti program-program pertahanan, pendidikan, dan jaminan sosial. Ketika pemerintah membelanjakan lebih banyak untuk program daripada yang dikumpulkannya dalam pajak, selisih jumlah tersebut disebut defisit anggaran. Untuk membayar selisihnya, pemerintah meminjam uang dari publik, bank, bahkan negara lainnya. Jumlah keseluruhan dari uang yang harus dibayar pemerintah adalah utang nasional. Jika hutang yang kita dapatkan terlalu besar, suatu negara dapat menjadi tergantung pada negara lain atau tidak dapat meminjam lebih banyak uang. Ini adalah kasus yang banyak terjadi di berbagai negara berkembang. Terkadang pendapatan pemerintah bisa melebihi pengeluaran. Ketika pendapatan pemerintah melebihi pengeluaran, suatu negara tersebut dapat memiliki surplus anggaran. Pemerintah sering menggunakan surplus untuk memotong pajak, mengurangi utang negara, atau meningkatkan pengeluaran untuk program-program tertentu. Utang negara adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Artinya, utang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional. Hal tersebut tentunya berbeda dengan municipal debt, yang mana utang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sama seperti jenis hutang pada umumnya, tingkat risiko yang ada di dalam surat utang negara terlihat dari tingkat bunga atau kupon yang diterbitkan. Tingkat risikonya akan semakin tinggi jika tingkat kuponnya semakin tinggi. The business cycle atau siklus bisnis. Yang pertama yaitu bridging the economy, membimbing ekonomi. Ekonomi Amerika Serikat dibentuk oleh campuran publik dan swasta pasukan. Individu memiliki peran yang sangat besar di pasar untuk barang dan jasa. Kongres dan presiden membuat undang-undang yang berdampak pada kebijakan fiskal. Setiap kali uang pajak dibelanjakan, ia memiliki pengaruh pada perekonomian. Pengeluaran ini sering direncanakan untuk membimbing perekonomian. Federal Reserve secara informal disebut the Fed adalah lembaga pemerintah yang memandu perekonomian dengan mengatur jumlah uang yang beredar, mengendalikan bunga, dan mengendalikan uang yang dipinjam.
Negara dan pemerintah daerah juga dapat mengambil langkah untuk mempengaruhi daerah mereka. 4 stage of the business cycle. 4 tahap siklus dari bisnis. Yang pertama yaitu ada prosperity atau kemakmuran. Ketika pengangguran rendah, produksi barang dan jasa tinggi, bisnis baru terbuka dan adanya kemakmuran. Kemakmuran merupakan puncak dari kegiatan ekonomi yang dimana kondisi ini menyebar ke seluruh ekonomi. Upah biasanya lebih tinggi sehingga pekerja memiliki lebih banyak penghasilan. Ada permintaan yang lebih besar untuk barang yang akan diproduksi lebih banyak. Orang dapat membeli rumah yang menciptakan lebih banyak pekerjaan untuk membangun. Orang juga ingin memiliki lebih banyak barang dari negara lain yang menguntungkan negara itu sendiri. Yang kedua ada recession atau resesi. Aktivitas ekonomi yang melambat, bisnis produksi juga lebih sedikit, sehingga mereka membutuhkan yang dimana lebih sedikit pekerja. Ketika tingkat pengangguran meningkat, orang memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan tanpa sumber pendapatan yang tetap. Pekerja yang menganggur mengkonsumsi lebih sedikit barang dan jasa. Penurunan umum dalam total produksi barang dan jasa membuat produk domestik bruto menurun. Dalam resesi ada penurunan yang dimana banyaknya industri. Sebuah penurunan dalam suatu industri dapat mempengaruhi orang lain. Misalnya dalam resesi industri pembuatan mobil dapat menyebabkan resesi dalam bisnis yang membuat suku cadang untuk mobil. Ketika ini terjadi, ini disebut efek Riyad karena efek Riyad penurunan di mata uang utama industri dapat membawa resesi. Selanjutnya ada depression atau depresi. Selama depresi ada pengangguran tinggi dan rendah produksi barang dan jasa. Depresi merupakan resesi mendalam yang mempengaruhi seluruh perekonomian dan keberlangsungan selama beberapa tahun. Itu bisa terbatas pada suatu negara tetap, biasanya menyebar ke negara-negara terkait. Selama depresi, banyak orang kehilangan pekerjaan dan lebih sedikit barang dan jasa yang dapat diproduksi. Ada juga banyak fasilitas produksi yang tidak terpakai. Selanjutnya ada recovery atau pemulihan. Produksi mulai meningkat. Sebuah pemulihan adalah peningkatan aktivitas bisnis setelah resesi atau depresi. Orang-orang mulai kembali bekerja dan punya uang untuk dibelanjakan, seperti membeli barang dan jasa. Permintaan baru untuk barang dan jasa merangsang lebih banyak produksi dan produk domestik bruto dapat tumbuh. Pemulihan mengarah kembali ke kemakmuran saat bisnis baru terbuka dan sudah ada bisnis meningkat produktivitas lainnya. Pemulihan bisa memakan waktu yang lama dan bisa terjadi dengan cepat. Di dalam tahun 1939, Amerika Serikat baru mulai pulih dengan depresi ketika Perang Dunia Kedua dimulai. Selama perang, Amerika pulih lebih cepat karena permintaan untuk produksi perang. Selama pemulihan, beberapa bisnis berinovasi. Artinya mereka mengeluarkan barang dan jasa yang baru, serta inovasi ini dapat berbeda dari apa yang dihasilkan bisnis sebelumnya. Mereka juga bisa berbeda dari apa yang dibuat oleh pesaing mereka. Jika inovasi populer di kalangan konsumen, penjualan meningkat drastis, biaya per unit juga menurun, dan profitabilitas dapat meningkat. Bisnis tumbuh dan aktivitas ekonomi dapat melonjak. Sekian hasil presentasi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.